Nah, seperti ini informasinya, debt kolektornya diduga lecehkan konsumen, kredivo, informasi tidak ada bukti pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol-pinjol ini masih belum bisa untuk digalbay. Alias kalau mau digalbay harus kuat-kuat mentalnya 3 kali lipat. Nah, pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya ya saya mau bahas dulu untuk yang galbay di Pinjam Yuk ataupun di aplikasi pinjaman manapun. Kalau seandainya kalian mau bayar aplikasinya, saya minta kepada kalian untuk simpan semua pembayaran apalagi mendekati lunas. Karena apa, ini terjadi pada seorang teman yang dia datangin sama DC, terus dia melakukan negosiasi, terus melakukan pembayaran sampai lunas di aplikasinya. Ternyata di aplikasinya tidak terupdate. Sudah diminta sampai 1 bulan untuk diperbaiki, tapi tidak ada ujung pangkalnya. Nah, seperti informasinya, Kak Desi, aku udah lunasin utangku di Pinjam Yuk. Setelah dapat keringanan dari FC lapangannya, aku bayar lunas lewat APK-nya langsung. Tapi kok udah mau 1 bulan tagihanku belum dihapus sama pihak APK-nya. Udah hubungin CS tapi nggak ada solusi. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saran dari saya, semua bukti-bukti pembayaran sampai lunas kumpulkan, kemudian hubungi OJK, sampaikan di pengaduannya atau di WhatsApp-nya, informasikan minta OJK menjadi penengah untuk meneruskan pembayaran kita ini kepada Pinjam Yuk ataupun aplikasi manapun. Karena apa? Kalau bukan dari OJK yang mendukung, mereka tidak akan bergerak. Ini jelas utang kita bayar lewat aplikasi, tidak diupdate, sudah 1 bulan pembayaran tapi tidak ada pengupdatean. Ujung-ujungnya nanti kita akan dikenakan denda dan hutang kita tidak akan tercatat sebagai lunas. Nah, harus kita yang bergerak, jangan didiamkan. Kalau kita sudah follow up berkali-kali tapi mereka tidak mau tahu, sampaikan kepada OJK ataupun API, minta mereka sebagai penengah kita. Yuk teman-teman ya. Dan lagi buat teman-teman semuanya, nah terkait dengan berita kredivo, DC-nya yang mau melakukan pelecehan seksual kepada nasabahnya, yang mana kalau permintaan DC-nya diiyakan, nanti bisa lunas hutangnya. Ternyata pada saat melakukan penyidikan di mana OJK sudah memanggil kredivo mengatakan bahwa ini tidak termasuk tindakan pidana. Nah, seperti ini informasinya, debt kolektornya diduga lecehkan konsumen, kredivo, informasi tidak ada bukti pidana. Nah, disebutkan berdasarkan investasi internal yang sudah dilakukan Selasa hingga Kamis sore kemarin, perusahaan menyatakan pihak berwajib tak menemukan bukti yang mendukung adanya tindak pidana oleh debt kolektor. Dan di sini update per 23 Juli dapat kami sampaikan bahwa investigasi pihak berwajib telah selesai. Pihak berwajib tidak menemukan bukti yang mendukung adanya tindak pidana. Sejalan dengan hasil tersebut, debt kolektor dan pengguna telah sepakat untuk berdamai di Polres Purworejo. Wah, makin besar kepala ini ya DC-DC yang akan melakukan seperti ini juga. Dari kita jangan mau kalah lagi ya. Nah, buat teman-teman ketahui ya, kalau kalian nonton video saya sebelumnya di mana ada Bank Mega yang datang malam-malam, padahal si orang pemilik rumah ini tidak melakukan pinjaman, DC-nya sekarang mulai berkilah. Mereka pun langsung memvideokan seolah mereka tidak mau hanya sendiri disalahkan. Dan sekarang lihat, DC kredivo mulai dibela sama kredivonya, mengatakan bahwa tindakan kredivo tersebut tidak bisa dijatuhkan pidana. Padahal jelas di dalam pengancaman tersebut mengatakan intimidasi, yang mana jika mau lunas dia harus melakukan kemauan dari DC tersebut. Tetapi kata-kata ini dibantah oleh kredivo. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, kalau si DC dan pinjolnya sudah bergerak seperti ini, berarti kita yang bergeraknya harus lebih 2 kali lipat. Selain galbay, kita juga harus berani kepada DC-nya yang memang mereka sekarang seolah-olah menjadi korban atas pelaporan kita. Nah, ini banyak kejadian teman-teman, yang mana mereka tidak mengakui intimidasi kita, kemudian mereka memvideokan balik kelakuan kita dan mengintimidasi psikologis kita.
Jadi kita harus apa? Jangan gentar. Saya yakin yang galbay di Indonesia bukan 1-2 orang. Kalau kita viralkan, pasti semua netizen dan masyarakat Indonesia akan mendukung kita. Yakinlah. Karena apa? Selain doa kita juga harus ada usaha. Dan beberapa pinjol-pinjol ini usahakan, kalau kalian punya 10 ataupun 4 pinjol, jangan digalbaikan yang pinjol ini. Kenapa saya bilang nggak boleh digalbaikan dan mengatakan bahwa berarti Mbak dukung dong pinjolnya? Enggak. Saya mendukung kalian karena saya tahu mental manusia itu berbeda-beda. Kalau kuat lanjutkan, kalau tidak kuat mohon stop. Karena apa? Ini bergantung kepada diri kalian, mental kalian dan keluarga kalian. Nah, pinjol-pinjolnya itu yang sekarang ini per Juli ini yang menurut saya makin beringas, yaitu adalah Tunaiku. Kalau bisa ya, kalau ada yang lain-lainnya bisa digalbaikan dulu. Usahakan yang ini dibayarkan. Berapapun nilainya, misalnya besar atau apapun, ini dulu dibayarkan. Karena apa? Kalau kita galbay DC-nya datang ke rumah dan ke kantor, pengajuan restrukturisasi juga dipersulit. Ya, lanjut lagi itu ada kredivo sama. Ya, kalian sudah tahu ya, DC-nya merata di mana-mana. Kalau ada yang mengatakan, Mbak kredivo ada nggak di Papua? Ada. Mbak kredivo ada nggak di NTB? Ada. Mbak kredivo ada nggak Mbak di pelosok Kalimantan, di perbatasan? Ada. Sudah ada yang pernah datang ke sana, dan itu adalah DC memang warga setempat. Jadi kalau kredivonya yang ada, kredivonya duluan kan. Gitu ya. Lanjut Indodana. Indodana ini DC-nya merata di wilayah Jawa, saya sampaikan teman-teman ya. Kemudian ada di Sumatera, Lampung juga ada. Kemudian di Kalimantan itu belum ada, tetapi tidak menutup kemungkinan karena merosotnya ekonomi mungkin akan datangkan DC. Cuman kita jaga-jaga saja. Nah, Indodana sendiri untuk mengajukan restrukturisasi juga sulit. Jadi kalau memang kalian di wilayah Jawa, usahakan yang lain galbay dulu, Indodananya dibayarkan. Lanjut lagi Shopee, sama keluar kondarnya luar biasa. Jadi kalau yang baru-baru galbay di Shopee jangan kaget. Mereka ini keluar kondarnya ke seluruh nomor yang ada di HP kalian, terutama nomor-nomor inti. Ya, lanjut lagi Kredit Pintar. Kemudian ada kami, dan terakhir GoPay pinjam, GoPay letter. Kenapa Mbak ini nggak usah digalbaikan? Kalau ada kami kan nggak ada isi lapangannya memang, tapi orderan fiktifnya dan DC-nya banyak yang sekarang sudah mematahkan semua argumen kalian ketika melaporkan DC-DC-nya ini kepada API ataupun OJK. Ini banyak kejadian seperti ini teman-teman. Udah dilaporin, diviralkan, tuh DC-nya bilang itu bukan kami, mana buktinya? Itu bukan kami, mana ininya? Mereka langsung menghilangkan segala buktinya, dan ini kejadian nyata. Bukan saya nakut-nakutin ataupun mematahkan semangat kalian untuk galbay, cuman saya minta kepada kalian yang ini, kalau memang tidak terlalu kuat mental kalian, jangan pinjam di sini. Ya, pinjam aja tempat yang lainnya, mungkin masih bisa digalbaikan seandainya kalian membutuh uang. Kalau udah terlanjur, berarti siap malu, siap dengan segala konsekuensinya. Biarkan malu sedikit tidak apa-apa. DC datang juga tidak akan terjadi apa-apa. DC tidak bisa menyita uang kalian ataupun menyita rumah kalian. Hanya saja terorannya luar biasa dan mungkin kan wajib malu sedikit. Yang penting kan selamat. Itu saja kuncinya kalau kalian mau galbay di sini. Buat teman-teman ya, ingat tidak semua orang punya mental yang sama, tidak semua orang punya keadaan yang sama, tetapi semua orang punya kekuatan dan doa yang sama kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dia tahu bahwa dengan kekuatan doa dan usaha pasti saya bisa. Yo teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga ini informasi menjadi motivasi, semangat baru, dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.